Sepak bola pemersatu bangsa. Jangan sampai terpecah belah. Kembali lagi di Sliding tackle. Breaking News. Kali ini ada kabar dari timnas Argentina di mana Messi mungkin tidak akan main di Piala Dunia 2026. Nah, gimana nih menurut Sen? Jadi kabar ini sebenarnya bukan dari timnas Argentina ya, dari Messi-nya sendiri, karena di sebuah podcast atau wawancara Messi itu mengatakan jika kemungkinan dia tidak akan ikut serta dalam Piala Dunia 2026 karena masalah kebugaran ya. Betul. Karena Messi itu merasa jika MLS itu tidak terlalu kompetitif untuk menjaga kebugarannya gitu. Jadi mungkin Messi juga merasa jika kemampuannya sedikit berkurang dan juga staminanya gitu, karena bermain di MLS itu tidak seperti bermain di liga-liga Eropa gitu. ya. Ibaratnya kalau performanya kurang dari 1% aja, Messi tuh udah ngerasa dia nggak layak buat main di Argentina ya, Sen, ya? Iya, apalagi di Copa America kan, di Copa America aslinya sebenarnya itu Messi kan sudah merasa jika memang ya tubuhnya sudah tidak seperti dulu karena dari kelelahan otot, dan kemudian ketika di final cedera juga itu tidak ada tackle ataupun Iya, betul. memang benturan dengan pemain lain memang karena kelelahan ototnya. Dan mungkin Messi sekarang karena bermain di MLS yang notabene sepak bolanya lebih santai daripada di Liga Eropa, apalagi Messi kan di beberapa season terakhir, di 2 tahun terakhir lah, jarang bermain full gitu. Mungkin kebugarannya sudah tidak terjaga gitu. Betul, apalagi kan kayak di pertandingan persahabatan dari Inter Miami sendiri, Messi Iya, itu betul. ketika ditarik keluar ternyata dia merasa ada yang tidak nyaman dengan kakinya ya. Ada sedikit cedera, dan di saat itu juga Messi sudah mengkonfirmasi bahwa jika performanya turun bahkan 1% saja, dia tidak akan ikut untuk membela timnas Argentina di Ya, Piala karena Dunia ini. jadi kaki yang dirasakan oleh Messi yang tidak nyaman itu kan kaki yang sama ketika dia main di final Copa America dan juga di Piala Dunia 2022, dan pada saat itu memang kakinya itu kan sampai berdarah karena Iya, benar-benar sampai bengkak juga ya. mendapatkan benturan dari pemain lain itu sampai Iya. benar-benar dilukai kan gitu. Mungkin di tahun ini Messi baru merasakan kalau misalkan ya dari kakinya sendiri sudah tidak kuat gitu untuk ikut serta dalam Piala Dunia 2026. Dan ini juga menurut gue tuh udah feeling ketika Argentina langsung atau sudah menunjuk kapten utama ya. Oh iya, Karena pada saat di tahun kemarin 2025 di akhir season ketika FIFA Series berjalan itu, timnas Argentina sudah menunjuk Cristian Romero ya untuk menjadi kapten utama. Itu kan menjadi penggantinya Messi. Mungkin dari situ juga gue sudah feeling jika Messi ini tidak akan bermain di Piala Dunia 2026. Betul. Tapi tidak bermain itu dalam artian mungkin di bench gitu, masih masuk squad. Betul. Mungkin tidak akan full 90% setiap match ya. Iya, tidak seperti di Piala Dunia 2022 ya. Messi kan tidak digantikan sama sekali. Betul, itu benar-benar full match kan. Full match itu Messi sampai benar-benar akhir pertandingan banget. Betul. Mungkin tetap datang ke Piala Dunia 2026, tetapi ya sesuai kebutuhan tim aja sebenarnya ibaratnya ya. Tidak akan dimainkan full sama seperti 5 tahun yang lalu kan. Iya. Tapi kemungkinan besar sih menurut gue tetap dimasukkan ke dalam squad ya, pasti juga di bench karena Scaloni itu pernah ngomong kan dari kehadirannya saja itu sudah membuat lawan ketakutan katanya. Walaupun Messi tidak menjadi starter, mungkin bermain ya. Kalau misalkan memang dibawa di squad juga mungkin akan dimainkan starter ketika memang Argentina sudah unggul di fase grup, tinggal menyisakan satu pertandingan. Mungkin seperti itu gitu. Atau melawan tim-tim yang dirasa kurang kuat lah ya, bisa jadi kan Messi main di babak pertamanya apa segala macam. Mungkin kalau misalkan di knockout mungkin agak susah ya. Kalau knockout memutuskan untuk menjadikan Messi starter, walaupun menurut gua masih bisa mengimbangi pemain yang lain ya, apalagi negara-negara lain gitu. Dan ketika berita ini tersebar itu tepatnya di kemarin ya, begitu viral gitu, dari semua fans page bola juga memberitakan hal ini. Apakah mungkin ini adalah strategi dari Scaloni sendiri? Bisa jadi supaya musuh ini jadi nggak aware dan jadi tidak memperhatikan Argentina, apalagi mengunderestimate Argentina, bisa jadi ya, itu kan ada kemungkinan. Itu ada kemungkinan. Tapi sih kalau misalkan dilihat secara logika ya, dari masuknya Almada ke skuad Argentina itu sudah membuktikan jika memang
Scaloni sudah memikirkan regenerasi dari Messi Iya, itu betul. sendiri, karena Almada itu posisinya benar-benar sama dengan Messi, dan ketika bermain bersama juga diposisikan sebagai attacking midfield semua. Di posisinya Messi ya, Iya, Sen, ya. makanya ketika mereka bermain bersama itu banyak sekali apa ya, seperti Kiku, karena di posisi yang Yang sama sama. tidak bisa membuka ruang karena di posisinya sama gitu. Betul, ibaratnya emangnya apalagi kalau ngelihat skuad Argentina sekarang sama di timnas Piala Dunia lalu itu kan para seniornya beberapa udah pensiun ya, kayak Di Maria udah pensiun, tinggal ada mungkin yang senior itu Messi sama ini doang ya, apa? Sama Otamendi doang, Otamendi karena doang Paredes juga ibaratnya. kan sudah tidak dipanggil ke dalam skuad ya, Iya, Paredes itu. Paredes. Jadi mungkin ini kalau misalkan Messi tidak dibawa ke skuad ini mungkin tidak mungkin menurut Iya, gua dari betul. sisi Argentinanya sendiri. Kembali lagi apalagi omongannya Scaloni, jika kehadiran Messi itu bisa setidaknya membuat semangat dari tim lawan itu berkurang gitu. Ibaratnya ini ya, kayak kehadiran Messi di benchnya Argentina itu ngasih ngeboost semangat dari timnas Argentina itu sendiri ya, dari Iya. pemain-pemain Argentina juga Iya, kan karena ibaratnya kan kan. Scaloni juga mikir, wah Messi mah tidak akan sok-sokan ikut ngelatih kan. Iya, betul betul, Nggak tidak kayak akan Bang melakukan Dodo, gestur ya. nggak akan ikut lari-lari pinggir lapangan, nggak akan ini, nggak akan itu gitu. Mungkin Paling dia akan duduk santai saja. paling ngasih semangatnya ini di locker room kan. Iya. Tiba ngasih speech di locker room sama kayak ketika final di ini apa di Copa America yang pertama dengan Iya. sama yang di Piala Dunia, bahkan speechnya Messi ini kan legendary banget ya ketika dia Untuk mengatakan bahwa membangkitkan semangat saja ya. iya, ibaratnya di final Piala Dunia ini Messi kan mengatakan bahwa kalian udah main selepas-lepasnya, karena kalaupun kita kalah yang disalahin itu gue, kata Messi kan begitu kan. Itu benar-benar speech yang legendaris dan mungkin bisa jadi apalagi ini kan transisi ya, ini generasi barunya timnas Argentina gitu kan. Kehadiran Messi memang sangat penting meskipun dia tidak bermain di lapangan gitu. Iya, dan sekali lagi ini bukan statement dari timnas Argentina maupun Scaloni sebagai head coach ya. Ini adalah sebuah statement yang memang tidak resmi dari Lionel Messi sendiri gitu. Jadi dia itu ya tergantung kesiapan dia sendiri gitu. Berarti yang digoreng ini berarti spekulasi media ya, saya Iya, itu adalah kan. spekulasi media gitu Spekulasi dari medianya. kan dari bursa transfer kemarin, apalagi ketika season di MLS itu berakhir, jadi kan banyak sekali dari pihak agennya Messi sendiri berupaya agar Messi itu masuk ke klub Eropa agar tetap Betul. kompetitif dan juga kondisinya bugar gitu. Tapi kalau misalkan untuk menjaga kondisi tersebut, mungkin dengan dimulainya MLS nanti tanggal 23 Februari ini, Iya, berapa betul. hari lagi, 8 hari lagi ya, 8 memasuki hari lagi. Ramadan MLS itu mulai ya. Mungkin Messi akan diturunkan, jadi menit bermainnya mungkin akan diperbanyak lagi, tidak seperti bisa di jadi, season kemarin. Season kemarin itu Messi sekarang di menit 60, di menit 70 udah diganti gitu. Mungkin dia akan mencoba di MLS dulu, kalau ternyata memang bisa, mungkin akan bisa bermain di Piala Dunia 2026 gitu. Karena kalau misalkan memang Messi tidak masuk ke dalam skuad, menurut gua orang Argentina sendiri bakal demo. Ya, jangankan begitu ya, pelatihnya aja kan kemarin aja waktu di edisi ketika menjuari Piala Dunia, saya ibaratnya bahkan jikalau ada apa-apa dengan Messi, jersey Messi nomor 10 akan tetap ada di Piala Dunia 2026 kata Scaloni kan ibaratnya kan, karena emang segede itu impact dari Messi. Dan mengingat MLS akan mulai beberapa hari lagi, mungkin ini adalah waktu yang tersisa untuk Lionel Messi sendiri untuk meningkatkan performa dan juga stamina tubuhnya, misalnya prepare sebelum mengikuti Piala Dunia kan. Iya, kembali lagi ini adalah statement pribadinya Messi ya, belum ada keputusan apapun dari timnas Argentina gitu. Dan dari sikap Messi dia berstatement seperti itu menurut gua cukup bagus juga, karena betul. sadar diri lah Messi Sadar ketika memang tidak 100% dia tidak akan mau ikut ke Piala Dunia. Dia tidak arogan ya. Iya, walaupun kan ya memang setiap pemain juga harus ngasih 100% kan, apalagi di Piala Dunia gitu. Tidak arogan, dia sadar diri bahwa, dan menurut gua kalau misalkan omongan ini memang serius dan akan terjadi, dalam artian Messi itu percaya kepada generasi Argentina baru, yang ini gitu. Soalnya pasti dipimpin oleh Otamendi sendirian ya, yang tuanya, karena nggak ada lagi. Ya, sedangkan Otamendi ini kan sudah transisi ke Romero ya, ibaratnya kan ya, mungkin ini kan emang the last day-nya para pemain senior Cuma dari Argentina. Dari skuad Argentinanya juga mungkin di lapangan sudah banyak pemimpin sekarang mungkin ya, seperti McAllister, kemudian ada Enzo juga, ada Julian Alvarez. Mungkin Messi juga melihat hal tersebut, jika generasi Argentina itu benar-benar sudah beregenerasi dan generasi baru ini sudah matang, mungkin dia berpikir seperti itu. Sudah siap untuk dilepas.
Dan juga mungkin Messi berpikir, wah ngapain menang Piala Dunia lagi kan udah gitu. Iya betul, dimana kalau menang lagi ya jackpot lah ini mah ya, Iya. ibaratnya kan udah ini kan enggak jadi target banget gitu kan. Iya, nggak rame nanti Ronaldo langsung pensiun. Nah, bisa jadi karena back to back ini kan Nanti jarang banget back nanti to back kan. tahu-tahu Ronaldo bikin dokumenter nangis lagi. Bisa jadi. Dokumenter berdoa agar Messi tidak menjuarai Piala Dunia. Lebih baik kita prediksi saja siapa yang akan memulangkan Portugal. Iya. Kan ketika surat dari Real Madrid yang dikirimkan kepada Di Maria, permintaannya itu agar Di Maria tidak bermain di final Iya. Piala Dunia 2014, itu banyak dirumorkan permintaan dari Cristiano Ronaldo. Dan memang saja ketika setahun setelahnya di 2015, si Bang Dodo ini menerbitkan sebuah video dokumenter di mana dia berharap jika Messi tidak memenangkan piala tersebut. Bahkan dia merasa puas ketika Messi gagal di final kan waktu itu kan. Ini saking terobsesinya banget ya ibaratnya. Udah gue duluan yang menang trofi, ujung-ujungnya Messi juga yang menang trofi. Iya, lebih baik sih menurut gue untuk Piala Dunia 2026 untuk Ronaldo dan juga Messi mending jadi presenter aja lah. Jadi pundit aja. Jadi pundit sama Jimmy Carragher sama Terry Henry sama Micha Richard anjir di baru. Enggak, ini kan di apa? Amerika kan sama Iso Speed sama Kanye West. Oh iya ya, nanti sama starnya ya. Aduh, siapa? Komedian yang kecil hitam. Ini Kevin Hart. Iya, Kevin Hart sama Iso Speed. Messi Ronaldo ya. Ya kita tunggu saja lah kelanjutan beritanya ya. Gue sih masih tetap menunggu keputusan dari timnas Argentina gitu. Betul. Walaupun dari Messi-nya tetap ngomong jika saja 1% kondisinya 90% dan kurang 1% tidak mau, tapi menurut gua kalau misalkan panggilan dari timnas sendiri ataupun Scaloni masih menginginkan Messi, ya Messi nggak bisa nolak kan. Betul. Tapi ini unik sih. Kalau klub atau tim-tim lain itu kan kebanyakan cyber dulu mengatakan bahwa tim mereka yang paling hebat apa segala macam ya kan jumawa lah gitu untuk menaklukkan mental lawan. Tapi kalau dari sisi Argentina, pertama Messi sudah berstatement seperti itu. Yang kedua dari sang pelatih Lionel Scaloni itu mengatakan bahwa dia cemas, dia khawatir sama skuad Argentina sekarang karena hanya 2 pemain saja yang sedang ada di peak performanya, yaitu Lautaro Martinez dan juga Enzo. Yang lain itu kayak lagi kurang gitu performanya. Tapi ini kan siapa tahu senjatanya Scaloni ya, ibaratnya supaya tim-tim lain itu meleng gitu. Jadi nggak ada atensi ke Argentina. Iya, ya gitu. Karena Argentina dari beberapa turnamen-turnamen skala internasional yang dulu-dulu tidak seperti tim nasional yang lain. Karena Argentina tidak pernah berstatement apapun, tidak pernah sombong. Bahkan kan salah satu faktor kenapa Argentina itu ngegas di Piala Dunia 2022 karena musuhnya selalu cyber ya. Makanya selebrasi di depan benchnya Belanda dan juga segala macam. Messi dan Argentina kalau diejek itu pasti ngegas. Ini contohnya ketika final Liga Champions 2011 ketika Barcelona mengalahkan Manchester United yang Sir Alex Ferguson geram, yang Messi nendang peredam suara. Itu karena di seluruh stadion menyebut Messi itu kerdil. Pokoknya menghujat Messi lah dengan cyber ya, rasakan langsung kalah. Langsung kalah ibaratnya, semakin dihujat semakin membara. Dan setelah pertandingan itu Sir Alex Ferguson itu ngomong, saya belum pernah melihat Messi selebrasinya seperti itu, emosional itu betul. Kan gitu kan tolol sampai tantrum ya ibaratnya kan Sir Alex Ferguson, apalagi ini tentang Argentina ya. Tapi menarik sih karena Argentina ini ledakannya yang ditunggu ya ibaratnya ya. Berarti ada yang mau dibahas lagi tentang Argentina? Kita lanjut karena ini masih seputar berita Piala Dunia. Dari Argentina kita bergeser ke Brazil ya. Jadi ada berita dari Brazil, ultras dari tim Brazil, Velo Club meminta ke pemainnya untuk cederai Neymar agar absen di Piala Dunia. Waduh, ini berita dari tetangganya Argentina nih agak aneh ya, agak lain. Gimana nih? Kalau ini bukan rumor lagi, ini bener banget. Soalnya kan banyak konten kreator Brazil yang jadi isi kontennya tuh beberapa anggota dari Ultras Brazil. Jadi mereka tuh menyatakan langsung ngomong depan kamera kalau mereka itu ingin melihat Neymar cedera agar tidak dibawa ke Piala Dunia. Wah, berarti ini udah terang-terangannya. Ini udah keren, ini banget sih ya, ngeri banget ya. Iya, keras banget. Sedangkan ada beberapa fans juga yang masih berharap Ancelotti itu memantau Neymar, dan kalau misalkan Neymar benar-benar pulih, dia dipanggil lagi ke dalam skuad. Apalagi Ancelotti kan sudah ngasih kesempatan di 7 pertandingan sisa ya. Gimana kondisinya Neymar, apakah dia akan cedera lagi atau gimana gitu. Kalau misalkan itu semua masih bagus, Neymar itu pasti akan dipanggil oleh Ancelotti. Nah, setelah statement tersebut keluarlah statement ini. Wah,
inilah ibaratnya akibatnya kalau pemain nggak mawas diri, Sen. Nggak kayak Messi. Messi kan statementnya kan kayak, duh kalau gue nggak bisa kontribusi mah lebih baik gue usah main, seorang Lionel Messi gitu ya, juara bertahan kan. Sedangkan kalau Neymar ini kan masih ngotot, ngotot pengen main buat Brazil, ngotot pengen main sama Brazil, tidak melihat dirinya sebagai dia itu performanya lagi turun, dan ibaratnya kalau dipaksa masuk skuad pun tidak akan bisa memberikan kontribusi lebih, sehingga itu kan yang dikhawatirkan sama Ultras Brazil kan. Iya, soalnya dari Brazil sendiri kan gengsinya gede ya, mengingat mereka adalah tim yang pernah back to back di Piala Dunia. Iya. Kemudian mereka juga adalah tim nasional yang memiliki trofi Piala Dunia terbanyak di zaman sejarah Pele paling gitu. ini ya. Jadi mereka tuh selalu tidak puas ketika timnas Brazil itu gagal di Piala Dunia. Iya. Sedangkan di generasinya Neymar, ya kita tidak bisa melupakan ya, mereka juga pernah membawa Copa America di 2019 gitu. Jadi kalau misalkan standar untuk timnas yang lain, menurut gue generasi Neymar itu ya sama emasnya gitu. Sayangnya Iya. belum memiliki Piala Dunia saja. Kalau dari segi trofi mereka juga sudah berhasil mendapatkannya kan di Copa America 2019, kan mereka yang juara gitu. Betul. Karena memang ekspektasi besarnya ya di Piala Dunia itu sendiri ya dari pihak warga Brazilnya kan. Iya. Ya meskipun berujung tragedi 7-1 di Iya, kandang itu sendiri masalahnya kan. kan di 15 tahun terakhir itu Brasil itu selalu payah di Piala Dunia ya. Kita Betul. tahu pembantaian 7-1 ketika mereka menjadi tuan rumah kan. Betul, di kandang 2014. sendiri lagi. Kemudian di edisi terakhir 2022 mereka tidak lolos kualifikasi. Ini kan ini kasusnya sama seperti Sriwijaya. Iya. Tim yang memiliki trofi paling Betul. banyak malah sekarang hancur gitu. Masalah Dan sekarang mereka berhasil kembali ke Piala Dunia, dan para fansnya yang berpikir seperti ini karena mereka berpikir itu bukan karena Neymar katanya. Neymar itu yang bikin hancur. Soalnya kan setelah pembantaian di 2014 7-1 kan ada Neymar. Neymar tidak bisa apa-apa. Di 2018 ketika bermain di mana? Rusia ya, Rusia Ukraina ya. Neymar kan pada saat itu benar-benar dijadiin jokes guling-guling kan gitu. Kena angin doang guling-guling. Iya, iya. Tapi padahal kan itu apa asal mula kenapa Neymar cedera parah sampai sekarang kan dari cedera di Piala Dunia yang guling-guling. Oh iya, gitu. meskipun memang dari cederanya itu bukan gimmick ya. Iya, bukan. Jadi kan itu apa? Jadi fans tuh nganggep itu gimmick. Iya, tetapi aslinya serius. Serius, karena gue juga ngelihat sendiri baik itu dari kejadian aslinya maupun dari reka ulang, memang tackle keras yang diderita. Iya, dan pada saat itu kan Neymar kan sempat absen berapa bulan kan setelah kembali ke PSG juga kan dia tidak bisa memperkuat PSG dulu karena memang itu cedera serius, bukan dibuat-buat. Bukan diving, kan banyak yang ngomong itu diving dan segala macam, padahal memang cedera gitu. Cedera serius karena memang setelah itu juga kan mengalami penurunan performa ya ketika balik lagi ke PSG juga kan sudah tidak seperti Neymar yang kita kenal gitu Sen. Tapi menurut gue ya kalau ada kritikan dari Ultras Brazil sendiri berarti bagus karena mereka paham sepak bola ya saya. Ibaratnya sepak bola itu harus hebat 11-11-nya. Jangan sampai ada satu nama besar tetapi terlalu dipaksakan kan ibaratnya. Ya itu, gue juga bingungnya itu. Siapa sih pemain Brazil yang bagus musim ini gitu. Kalau misalnya gue jadi Ancelotti, mending manggil Neymar daripada ngandelin siapa? Martinelli di posisi Neymar. Martinelli benar-benar mediocre aja. Tapi kalau menurut gue memang era kegelapan Brazil tuh emang belum sepenuhnya bangkit, bahkan baru mulai era kegelapan kayaknya. Sebagaimana yang kita tahu dalam sejarahnya timnas Brazil itu selalu diisi pemain-pemain bintang yang notabene dia adalah pemain kunci di klub-klub besar Eropa. Karena kan di final Piala Dunia, bahkan di satu turnamen Piala Dunia edisi 2002 ketika Brasil menjuarai edisi tersebut, pelatihnya kan gue lupa pelatihnya siapa namanya yang rambutnya putih, aduh gue lupa pokoknya itu ya. Kan ditanya sama wartawan, apa yang Anda lakukan ketika Anda memiliki Kakak, memiliki Rivaldo, memiliki Ronaldinho? Saya tidak pernah ngomong apa-apa, terserah mereka yang memilih, siapa yang memilih untuk mengambil set piece, siapa yang memilih untuk mengambil corner, siapa yang memilih untuk mengambil penalti, dan itu juara. Ibaratnya sebagai pelatih saya cukup tahu diri bahwa mereka lebih tahu dari saya. Itu kalau di Indonesia kasar tadi ya. Jadi cuma masuk tuh hari ini selebrasinya apa gitu gayanya, dan mau selebrasi gimana gitu. Jadi nggak ngatur strategi karena sadar diri dari pelatihnya juga. Itu adalah pelatih yang bisa megang locker room kan gitu. Iya betul, ibaratnya membebaskan para pemainnya karena di saat itu pemainnya memang legend-legend semua kan. Ibaratnya pasti
tim besar gitu papan atas, dan sedangkan di beberapa edisi Piala Dunia dan juga Copa America yang lalu pemain timnas Brazil itu diisi sekelas Richarlison aja yang waktu itu main di Everton, sekarang di Spurs lumba-lumba. itu jadi starter loh. Ibaratnya kan banyak yang mengkritik bahkan kan. Kalau Richarlison mending masih kedengeran gitu, masih kedengeran lah. Banyak pemain-pemain yang ini pemain mana? Iya, kan dikritik banyak ibaratnya pun sepak bola di ini Eropa ya mengatakan bahwa ini adalah kesenjangan skuad dari timnas Brazil, di mana ketika kita melihat line up kita tuh baru tahu namanya gitu kan. Adapun yang tahu namanya tetapi tidak main di klub besar, ini sekelas Brazil loh. Tapi harusnya ya dengan kondisi seperti itu warga Brazil sendiri harus menurunkan ekspektasi. Jangan tiap kali Piala Dunia optimis juara, itu kan nggak masuk hitung-hitungan juga kan. Nggak masuk akal. Sedangkan di edisi sebelumnya mereka nggak lolos kualifikasi sama sekali kan, betul. Gitu. Sedangkan yang mungkin dari datangnya Ancelotti, dan ini adalah kali pertama Brazil mendapatkan pelatih yang bukan dari Brazil. Jadi membawa taktik baru, walaupun menurut coach itu Ancelotti adalah pelatih yang miskin taktik ya. Tapi dari beberapa podcastnya coach Justin dan juga Muhammad Al-Khatiri dan beberapa pandit sepak bola, mungkin Ancelotti itu yang akan mengubah Brazil kembali karena Brazil itu di tahun-tahun sebelumnya kenapa mereka dicap gagal, mereka itu masih percaya jika sepak bola filosofi mereka juga Bonito itu masih relevan dengan sepak bola modern sekarang gitu. Dan nyatanya kan tidak berhasil, tidak works gitu, dan buktinya mereka bahkan tidak lolos kualifikasi sama sekali kan. Mungkin datangnya Ancelotti membawa strategi baru, sepak bola strategi yang lebih modern dan juga segala macam gitu. Tapi kembali ke Neymar, menurut gue peran Neymar tuh masih penting di timnas Brazil. Untuk sekarang melihat performa terakhirnya emang terlalu ini, apalagi kan dia harus pakai doping kan untuk bisa gitu, bermain. Maksudnya nanti kan seperti Messi bisa menjadi pemantik semangat di ruang ganti, menjadi orang yang memiliki aura untuk membuat lawan takut. Kalau misalnya nggak ada Neymar, siapa yang mengambil posisi tersebut? Vinicius Junior. Ada juga di rasis ya kan. Itu diem lu hitam gitu kan. Junior kan gitu kan. Duh, kalau Piala Dunia ada di Indonesia ya, ireng-ireng. Ini coba pasol talak baba. Dia kan kalau ngomongin ini Vinicius talak baba katanya. Itu dia sih. Tapi ini kejadiannya hampir sama kayak warga Portugal yang ngebakar patungnya Ronaldo. Itu kan banyak yang berbicara bahwa fans itu muak, kayak seakan ingin berkata bahwa udah Ronaldo cukup. Tapi itu kan dari pembakaran itu kan memang semua juga pasti sepakat karena itu adalah bentuk protes jika warga Portugal itu tidak mau Ronaldo masuk ke skuad untuk Piala Dunia 2026. Tapi kan tidak ada pesan yang pasti untuk Ronaldo tidak masuk ke skuad. Ini memang kan belak-belakan ya, apalagi ancamannya suruh cedera anjir. Parah banget. Bahkan di pertandingan terakhir kan Neymar itu diejek ya sama salah satu fan. Neymar, kau boleh masuk ke Piala Dunia tapi menggunakan lututku katanya. Iya betul. Itu dari supporter Santos ya waktu itu ya. Menggunakan satu lututku, Neymar bilang aku butuh dua-duanya kan itu. Iya, tapi itu kan bentuk-bentuk support juga ibaratnya. Kalau perlu kau bisa pakai lututku agar bisa bermain di Piala Dunia kan. Iya, tapi kan walaupun memang Neymar itu sudah hancur banget karirnya, dia memilih pulang ke Santos, tapi kan ada efeknya ya. Santos tidak jadi terdegradasi ketika Neymar masuk gitu. Dia itu menyelamatkan klub masa kecilnya kan gitu. Menurut gue kalau misalkan performa mungkin memang sudah tidak relevan lagi untuk mengikuti sepak bola modern di Piala Dunia 2026 yang kita tahu beberapa negara-negara Eropa itu mainnya canggih banget ya. Iya betul. Nah, salah satu negara yang gue jagoin selain Argentina tuh Portugal kalau nggak ada Ronaldonya. Itu pasti juara. Karena gue ngikutin Portugal ketika di Euro dan UEFA Nation Conference League kemarin. Betul, Portugal itu emang bermain agresif, sepak bola modern banget ya dan muda semua. Mungkin yang jadi ancaman itu antara Portugal, Prancis sama Spanyol lah ya mungkin Spanyol mungkin. Itu karena memang dari cara mainnya emang taktis era zaman sekarang. Makanya gak heran kalau nama-nama seperti Messi, Ronaldo, Neymar yang ibaratnya ya udah habis lah masa prime-nya. Kalau harus bersaing dengan pressure tinggi pemain muda dari skuad tim negara lain kan ya kasihan juga kan, ibaratnya nggak bisa ngimbangin gitu saya. Iya. Cuma dari gelapnya sepak bola Brazil itu sedikit mengguncang keseimbangan sepak bola dunia ya. Karena kan di beberapa edisi Piala Dunia terakhir gitu
tiga edisi terakhir itu yang berbicara banyak. Dari Amerika Selatan cuma Argentina. Betul. Dan tadinya Argentina dan Brazil itu bahkan mendominasi kan. Itu cuma perwakilan dari Amerika Selatan cuma 2 negara mengalahkan semuanya gitu. Ini malah dari Brazil kayak gini, gue yakin skuad Brazil disuruh tanding sama Maroko, gue megang Maroko. Betul, apalagi Maroko skuad muda juga ibaratnya kan. Dan pemainnya bermain di klub-klub besar kan, bukan main di Tottenham Hotspur gitu kan. Ibaratnya. Emang kita lihat aja ya, semoga saja jangan sampai benar-benar dicederai ya ibaratnya. Kasihan banget buat Neymar ingin berkontribusi ke negaranya kan. Malah dapat ancaman dari fans sendiri gitu. Mau tidak mau Neymar itu menjadi jembatan dan juga di generasinya ya satu-satunya orang yang masih melirik Brazil. Iya, karena ada nama Neymar. Karena ada Neymar. Kalau misalkan ketika pada saat itu putus generasi Brazil nggak ada Neymar, Brazil itu udah nggak dianggap, wah biasa aja sepak bolanya gitu. Gara-gara cuma ada Neymar, kan mau ngomongin siapa? David Luiz. Iya kan itu David Luiz pemain apaan, kardus kan gitu. Ngomongin Hulk juga pemain mediocre nyerain bininya malah nikahin adeknya. Nikahin ponakannya. Itu the real epic comeback. Kita lanjut ya. Ini ada kabar nih, ini kabar dari pemain bintang kita ya, pemain muda kita, pemain masa depan. Performanya mulai dipertanyakan. Lawan tim besar jadi momok menakutkan untuk Yamal, tidak pernah berkontribusi sama sekali. Jadi ini dari ada sebuah ada yang menilai atau menyoroti performa dari Lamine Yamal, di mana ketika melawan tim-tim kecil mungkin dia bisa perform gitu ya, bisa bagus kan, berkontribusi banyak, tetapi ketika melawan tim-tim besar dia ini agak kesulitan. Gimana menurut lu, Sen? Jadi berita ini muncul ketika Lamine Yamal itu adu mulut ya dengan Nahuel Molina di laga kemarin ketika Barca dibantai 4-0. Jadi Yamal itu bertanya, siapa kau dan jawaban Molina ya pasti aku juara dunia. Itu betul. Lu belum pernah kan ngebobol gawang Belanda kan itu. Jadi Yamal tuh dari ketika banyaknya kasus dan juga berita yang negatif ya, ketika dia sering pesta dan juga berpacaran dengan banyak sekali model di usia yang lebih tua dan segala macam, dia kan mulai menghapus semua postingan di Instagram, menyisakan 3 postingan Instagram, itu juga karena sponsor BA ya dari Adidas. Nah pada saat itu dia juga langsung terpuruk. Karena memang ketika melawan tim-tim besar, jadi di statistiknya itu di season ini nih, si Yamal ini tidak bisa menciptakan assist maupun gol. Ketika melawan tim besar ya, makanya disorot juga kan. Jadi banyak yang bertanya-tanya apakah ini pemain cuma one season wonder, apakah seperti Ansu Fati nantinya. Wah, bisa jadi kalah sama egonya sendiri ya. Jadi banyak sekali yang mempertanyakan, termasuk orang Spanyolnya sendiri. Mulai memperhatikan. Karena harusnya Yamal dan juga Nico Williams itu adalah 2 pemain kunci untuk Spanyol di 2026, karena memang chemistry-nya udah dapet, dan yang ngegendong Spanyol di Euro itu sama UEFA Conference League itu UEFA Nation League itu ini kan Yamal dan juga Nico duo itu ya. Tapi ini menurut gua ada faktor dari cedera ya. Bukan ini tuh aslinya bukan cedera, tapi ada sebuah tulang di bagian selangkangan Yamal yang didiagnosis itu sudah bermasalah gitu. Kan banyak yang wah itu mah gara-gara kebanyakan sama cewek segala macam gitu. Jadi didiagnosis oleh dokter itu bukan karena masalah pergaulan bebasnya Yamal, itu karena Yamal itu tubuhnya tidak kuat dengan kecepatan yang dia miliki. Tidak bisa mengimbangi. Tidak bisa mengimbangi. Nanti ini kasusnya seperti R9. Jadi kakinya tidak bisa mengimbangi kecepatannya gitu. Betul. Jadi tumpuannya itu nggak kuat pondasinya. Apalagi kalau Yamal ini kan di luar lapangan dia sering joget-joget, mungkin karena itu ya lututnya. Enggak, menurut gua mah udah tahu pondasi nggak kuat, ngocok terus. Apalagi masih muda. Tetapi ketika mempertanyakan bahwa siapa lu ke Molina, ini sebuah sikap yang arogan ya, sombong ya dari Yamal. Mungkin Yamal kalau ke pemain yang lebih tua nggak berani, dia beranikan ke Molina yang secara usia mungkin nggak jauh beda kan. Sudah ada mengeluarkan hal seperti itu ibaratnya kan.
Apalagi posisi kalah, kalau posisi menang ya nggak Ya itu. apa-apa kan. Ribut kayak gitu posisi kebantai Posisi 4-0. kebantai 4-0 di Itu. babak Mending kalau pertama. misalkan masih 1-0 mangan. Iya, Ini posisi 4-0. udah dibobol 4 ya, seperti itu. Tapi kan Molina itu dewasa, lebih dewasa ya. Dia ngejawabnya itu sambil tersenyum tertawa, Iya. kemudian tidak jadi ribut gitu. Tapi Yamalnya itu kelihatan masih kesel gitu. Betul. Tapi kalau melihat pertarungan antara Atletico dengan Barca kemarin, apalagi ada konflik antara Yamal dan juga Molina, ini gue kayak ngelihat gladiresiknya finalisima nanti, Zen. Karena kan Yamal sama Molina pasti akan bertemu ketika finalisima Spanyol melawan Argentina kan. Wah, ini bakal keren banget sih nanti rematchnya nih nanti. Iya, apalagi nanti ya gue sih sebagai orang yang ngedukung Argentina di finalisima nanti ya, gue berharap Pedri itu cederanya lama. Karena Pedri yang bisa ngejaga ini. Nggak ada Pedri hancur menurut gue. Karena ya memang banyak juga pemain muda yang bagus, tapi itu di Euro 2000 di edisi terakhir ya, di 2023 kan. Menurut gue kalau misalkan sekarang kayak pemain seperti Rodri, seperti Morata, untuk di tahun ini itu udah habis guys ya udah habis itu digempur. Ini terakhir kita lihat itu salah satu bentuk Argentina itu tidak pernah menyerah. Anaknya Simeone di menit 90+7 yang dimana timnya udah unggul 4-0 itu masih agresif kan. Betul itu. Ya itu tuh Spanyol nanti lawannya orang-orang kayak gitu. Ngelihat anaknya Simeone tuh kayak bagas aja, kayak babi ganas kayak lepas dari kandang langsung membabi buta. Kan pendek, kepalanya gede, serem. Iya, apalagi muka-muka kayak anak pang rebel kayak gitu ya. Ditambah kalau Enzo mode serius, waduh. Apalagi kan kalau lu tadi ngelihat bahwa semoga saja Pedri nggak main karena untuk di masa sekarang yang paling vital itu posisi gelandang ya Sen. Ibaratnya kan, sedangkan Pedri kan posisinya sangat penting untuk menjaga kedalaman skuad dari timnas Spanyol sendiri Zen. Jadi tidak ada Pedri ya tidak bisa digendong sama pemain dari posisi lain gitu kan. Iya, apalagi kan Spanyol itu kalau misalkan Spanyol juara sudah dipastikan kita harus melihat gelandangnya siapa, bukan strikernya siapa. Iya, di setiap kali Spanyol menjuarai sebuah turnamen itu yang ke highlight itu pasti dari gelandang. Itu gelandangnya yang MVP itu gelandangnya. Apa kalian pada Piala Dunia 2010 kan? Striker kan Torres sama Villa kan. Iya, Torres sama Villa. Tapi kan kadang nggak dimainkan. Bahkan Spanyol itu bermain false nine ya. Bermain false nine mengandalkan Cesc Fabregas dan Iniesta di depan. Itu kan lucu banget, dan juga David Silva. Tidak ada striker murni gitu. Di Euro juga sama deh 2012. Di kemarin siapa yang tahu Oyarzabal? Strikernya kan Oyarzabal. Morata pemain mediocre banget kan. Susah ya. Apalagi di usianya yang di tahun ini gitu 2026. Itu bakal susah banget, walaupun tadinya gue mengandalkan Spanyol. Kalau misalkan Spanyol masih bermain sama seperti ketika di Euro terakhir gitu, itu benar-benar Spanyol tuh nggak ada lawan gitu. Tapi lagi-lagi Euro itu nggak bisa jadi patokan ya Sen ya. Karena ketika Italia menjuarai Euro finalisima tetap 3-0 anjir. Bantai kan. Ini harusnya kalau mau nguji itu Spanyol ngelawan ini dulu lah. Yang menarik sih kalau misalkan kita lihat drawing Piala Dunia itu di knockout itu menarik sekali karena pasti Argentina itu akan melawan Portugal setelah Portugal melawan Spanyol. Oh, berarti harus ngalahin Spanyol dulu. 16 besar itu Portugal dulu. Oh, Portugal dulu. Kalau enggak 16 besar lawan Portugal, 8 besar gua nggak tahu siapa, semifinal nggak tahu siapa, final itu Spanyol. Pilihannya dua-duanya mulus pilihannya tuh antara Spanyol dan juga Prancis. Jadi nanti semifinal kalau misalkan Prancis dan juga Spanyol mujur, mereka ketemu di semifinal. Oh, berarti karena kan di Piala Dunia nggak ada drawing lagi kan, itu sesuai pot kan. Iya, potnya udah ada. Udah nggak bisa diubah, jadi udah bisa ditebak nanti siapa lawan siapa gitu. Makanya kan banyak sekali yang ini kan, banyak sekali tim-tim yang dijuluki kuda hitam atau underdog ya. Iya, gitu. betul. Karena itu sudah diramalkan ini akan ketemu ini, tahu-tahu kepleset tim kecil yang malah menang gitu. Ya seperti timnas Meksiko ya. Kita Maroko bukan Meksiko, Maroko. Siapa yang menyangka Maroko bisa masuk semifinal kan? Sama seperti Uruguay juga ya di 2010 kan. Uruguay betul. Siapa yang menyangka ketika Suarez jadi kiper malah lolos semifinal. Bener-bener Suarez itu menurut gua ini ketika Suarez jadi kiper di 2010 melawan Ghana, itu adalah dasar dari lagunya Gledek, pengen jadi kiper. Mimpi pengen jadi kiper. Diam-diam ya. Kayak Bang Mancu itu ngeliat Carvajal. Pengen jadi kiper.
Harusnya ngomong ke pelatih ya saya. Iya. Gimana trial jadi Trial kiper jadi dulu kiper nih nih. menurutnya. Emang ikonik banget sih. Tapi sekali lagi gue sih pengen nunggu ya Yamal itu gimana. Ya jujur di musim ini aja, di musim baru 2025-2026 memang nama Yamal itu tidak seperti di musim sebelumnya kan. Betul. Nggak ada ketika Barcelona menang yang di highlight Yamal gitu. Yang di highlight kan Raphinha kan sekarang kalau gitu. sekarang ini betul. Benar-benar seperti tenggelam dulu ya. Tapi kita nggak tahu ya. Biasanya kan di Piala Dunia itu banyak banget kejutan. Pemain-pemain yang tidak diandalkan itu tahu juara. Juara juga. Kalau 2022 mah sudah pasti banyak yang favoritkan Argentina kan. Ya gua ya. Yang lainnya mah kan enggak. Yang lain itu kan tetap megang Eropa, Prancis ya kan. Ketemu Argentina keok semua. Betul, ibaratnya final simbang lawan Italia aja ternyata mudah banget 3-0. Makanya kita kalau ngelihat peta kekuatan antara tim-tim kuat di Piala Dunia, nanti kita lihat di finalisima sih Sen. Gue ibaratnya penasaran banget nih, banyak untuk mengukur kekuatan dari Spanyol dan juga Argentina sendiri. Iya, tapi menarik kalau untuk finalisima sekarang ya. Kalau dulu kan finalisima ketemu Italia. Sepertinya Italia itu sudah nggak semangat ini, karena pada saat itu kan mereka sudah tidak dipastikan lolos ke Piala Dunia kan pada saat itu. Jadi kayak nggak semangat aja, tapi tetap main kompetitif sih pada saat itu. Cuma kan minusnya Chiesa kalau nggak salah cedera ya pada saat itu, dan Chiesa satu-satunya pemain Italia yang menonjol gitu. Iya betul. Tapi pada saat itu juga kan Jorginho masih bagus karena di Chelsea habis menjuarai Champions dan juga segala macam, keok juga kan. Tapi memang benar sih Sen, karena kalau ngadu agresif mah ya kalah dari Italia kan. Italia itu pasti kalah di momen itu gitu. Iya, dan juga pada saat itu kan Argentina mainnya counter attack ya, lawan alami dari Total Football kan. Makanya menang. Makanya sangat ini banget ya, ditunggu banget ya. Nah, kita lanjut ke berita terakhir ya. Ini datang dari King MU ya, dari pemain barunya yang gacor yaitu Cunha. Cunha itu membuat statement tentang Frank Illet. Frank Illet ini orang yang memiliki akun United Strand ya, yang rambutnya itu sudah panjang seperti pohon beringin. Jadi Cunha itu berstatement, kami tidak menanggapinya keren, itu bukan motivasi kami. Kami lebih peduli soal 5 kemenangan daripada rambut. Wah, ini bagus nih, ini statement yang bagus banget dari Cunha ya. Menurut lu gimana sih? Ya setelah dicuekin sama legendnya Rooney, sekarang dicuekin sama pemainnya sendiri kan. Iya betul. Itu jadi benar-benar United Trend itu percuma manjangin rambut, ya tidak mendapatkan atensi apapun dari para pemainnya MU sendiri. Ya intinya dari klub yang dia bela lah gitu. Betul. Tapi kan Michael Carrick ya sedikit memberikan atensi ya dari ketika sebelum laga melawan West Ham kan gitu. Sedikit menurut Michael Carrick itu bagus juga untuk untuk membuat para pemain itu semangat. Tapi buktinya Cunha malah kayak gini. Cunha betul. Apalagi kan lawan West Ham juga 1-1 kayaknya udah di briefing sama Carrick. Udah kita nggak usah menang dulu lah. Apalagi dramatis kan di pertambahan waktu MU nyamain kedudukannya kan pada saat itu. Ini kasihan banget. Jadi menurut gua harusnya sih dikasih atensi yang tidak dicuekin gitu. Mending juga ya udah itu bagus, mending juga kayak gitu. Tapi kan lagi-lagi ini Manchester ya, ini Inggris gitu ya. Masa ya netizen Inggris kualitas SDM-nya seperti itu kan agak janggal juga sih ibaratnya kan. Ya cuma kan setelah ini viral kan banyak yang ngikutin. Fansnya Ronaldo yang nggak mau cukur jenggot lah sebelum Ronaldo 1000 gol dan juga segala macam. Itu kan fans-fansnya Portugal kan, orang Portugal yang membuat seperti itu. Cuma menurut gua kalau misalkan dia itu United Trend ini fansnya Persib, dia itu mungkin seperti Ayu Betik, jadi fans paling fanatik karena saking fanatiknya juga. Iya, itu juga bentuk kritik menurut gua, kritik yang tidak menyakiti pemain. Iya. Tahu sendiri kalau klub lain, wah out segala macam sampai Maguire, waktu Maguire redup dia apain? Diancam pembunuhan. Pembunuhan, diteror juga keluarganya kan. Iya, ini harusnya kan kita lihat ini kepedulian kepada Manchester United untuk menaikkan semangat dari para pemain sendiri. Ini malah dicuekin. Gue takutnya ke depannya ketika ketika Manchester United turun lagi itu dicuekin sama fansnya. Udah nggak peduli juga ya. Iya, udah nggak peduli. Jadi kan ada yang belain. Iya, harusnya kan ini kan fanatik yang positif menurut gue. Karena sampai tidak seperti perlakuan kepada Maguire kan, bahkan Maguire tuh tidak hanya ancaman pembunuhan kan, rumahnya dirampok, gitu, dilemparin bom molotov, rumahnya Harry Maguire gitu. Sampai dia mengatakan bahwa jika ingin membunuh, bunuh saya saja dan keluarga saya. Itu udah parah banget sih. Iya, jadi pemain Manchester United itu lebih baik memiliki fans yang seperti itu daripada yang mengkritiknya seperti ini. Iya, gitu. Karena kan entertain ya sebenarnya. Kan ini entertain, jadi
untuk wadah bagi fans antar fans Manchester United juga, bukan ya bawa-bawa fans lain gitu kan ibaratnya kan. Iya, dan juga itu mereka nggak sadar. Ketika mereka kalahkan dengan adanya Frank Elliott ini, kekalahan itu kan ketimbun sama rambutnya kan. Iya. Tidak seperti dulu. Yang ibaratnya orang aku mau nge-head Manchester United tapi yang nongol itu Iya, si Kribo ini si kan. Golkar. Beringin Golkar. Emang menurut gua kasihan sih. Ya, kalau misalkan lihat dari statement-statementnya Rooney dan juga Kunya seperti ini, menurut gua udah nggak usah nunggu 5 menang, cu. Ya potong rambut aja gitu. Iya, dan ganti ke Manchester City. Betul, yang pasti juara tuh, juara. Masuk akal. Karena kalau untuk 5 kali kemenangan berturut-turut itu kalau untuk tim-tim besar mah itu udah biasa gitu kan ibaratnya kan. Bahkan ada juga bahkan untuk tim kecil juga biasa kan. Bisa juga ya. Tim kecil di Liga Inggris kan pernah memiliki trofi emas kan. Sampai Invincible. Siapa itu? Itu kan tim kecil, bukan tim besar. Itu lu bayangin 34 pertandingan tanpa kalah Invincible itu. Tim kecil kan bisa seperti itu biasa. Itu Najar apa aja udah pasti kena itu kalau waktu itu Najarnya di era itu kan. Iya, benar. Karena memang benar-benar Invincible kan gitu. Tapi ada yang lucu juga kan, ini kan emang jadi tren untuk supporter atau fan dari tim lain ya. Gue pernah baca waktu itu di X ya. Ada fans Real Madrid yang bernajar bahwa dia tidak akan mencukur rambutnya kalau Real Madrid itu masih mempertahankan Vinicius. Bukan. Kalau ibaratnya dia tidak akan mencukur rambutnya kalau Real Madrid itu tidak menang 5 kali berturut-turut tanpa penalti. Tren bagus ya. Ini gue curiga fans Barcelona ya. Bukan fans Real Madrid. Karena kalau fans Real Madrid sudah berpikir tidak mungkin. Itu kan pemain ke-12 kita titik putih anjir. Bahkan disorot juga kan di pertandingan terakhirnya Real Madrid kan ibaratnya banyak kejanggalan gitu kan. Iya, tapi Real Madrid mending ya pertandingan semalam menang 4-1 ya lawan Real Sociedad. Mereka tidak mendapatkan penalti kan. Betul. Tapi ketika tidak mendapatkan penalti, pasti Mbappe tidak mencetak gol. Itu dia. Makanya sampai ada fan yang bernajar. 5 pertandingan berturut-turut tanpa penalti susah banget asli. Bahkan targetnya Real Madrid sendiri babak pertama tuh harus dapat penalti. Dan juga ini ada perbedaan dari yang kemarin gue cerita masalah anak yang bolos sekolah kemudian gurunya tahu di televisi terus orang tuanya di WhatsApp tuh. Gue lupa itu tuh fansnya Newcastle atau Aston Villa atau West Ham antara 3 klub ini. Jadi anak kecil itu masih SD. Dia kan nonton setelah kamera nyorot tuh malah kayak gini kan. Itu langsung ayahnya tuh screenshot message dari gurunya terus dia upload ke Instastory bahwa anaknya gini orang tuanya gimana sih gini malah dibercandain. Dan setelah setelah ada berita tersebut dan beritanya viral gitu, si anak ini diberikan biaya ataupun kalau mau misalkan masuk ke akademi sepak bola itu gratis. Dikasih beasiswa. Itu kan fans yang melanggar aturan kan, tidak seperti si Gondrong ini kan yang mendukung. Ya itu kan berani melanggar aturan untuk mendukung fansnya. Tapi dari pihak klubnya, wah justru mengapresiasi. Betul gitu. Ini malah dilepes sama pemainnya sendiri kan kalau misalkan si Beringin ini kan. Wah, padahal kalau tanpa disadari kalau ia tsunami trofi itu ya ini nih ibaratnya. Enggak, tsunami rambut. Tsunami kutu aja. Tsunami kutu. Ini kita dari berita di episode sebelumnya juga kan. Jadi setelah sebelumnya MU itu ada di tren positif ya dengan berita-berita kayak gini dan berita sebelumnya. Jadi fans pemainnya sendiri sudah mulai jumawa. Betul, sudah mulai kemarin kan sudah berpikir kalau masih ada kesempatan untuk juara. Sekarang Kunya yang sedang menjadi highlight, Kunya dan Mbeumo ya, yang jadi highlight di Manchester United sendiri sudah seperti ini. Betul, ibaratnya dari sisi fans itu sedang euforia ya sama tren positifnya MU. Sedangkan dari pemain MU-nya kayak so cool gitu kan, kayak nggak mau ikut-ikutan apa segala macem. Itu kalau misalkan Panji ngomong lu jangan so cool, lu tuh bukan siapa-siapa anjing. Siapa anjing? Lu tuh digaji sama tiketnya para supporter anjir ibaratnya itu banyak tinggal. Apalagi kan ketika ngomongnya gue tahu ya podcastnya. Jadi di sebuah podcast kan Kunya ngomong seperti ini. Ngomongnya sombong banget aja. Betul. Tapi jangan tenang dulu ya buat fans Manchester United karena ketika mereka sudah jatuh cinta kepada Michael Carrick, ada sebuah masih rumor ibaratnya bahwa manajemen Manchester United itu ingin mendatangkan Nagelsmann anjir untuk mengganti Michael Carrick. Ini apakah
siklusnya itu lagi di atas ternyata turun lagi, adaptasi lagi, kita nggak tahu juga nih. Pastilah. Pasti menurut seperti gua yang nih. udah-udah ya. Ya Nagelsmann itu bagusnya kenapa sih? Karena pemainnya juga kan. Ya karena Bayern Munchen. Iya, karena pemainnya mainnya di Liga udah Tani. jadi, betul. Lihatlah Jerman setelah dipegang Nagelsmann. Betul. Euro gagal juga sih. Gagal Di Piala Dunia juga tidak diperhitungkan untuk skuad Jerman itu ya. Nagelsmann bener-bener gagal. Apakah hiburan akan berlanjut? Iya, menurut gue ya gitu pasti. Hiburan siklusnya memang seperti itu kan. Iya, kalau kata coach itu Nagelsmann tuh kardus, itu mediocre banget katanya. Betul. Jangan pernah menilai pelatih bagus dari Jerman kata coach itu. Pelatih bagus itu cuma dari Belanda dan Spanyol katanya. Betul, karena lebih konsisten ya ibaratnya. Iya, ya memang terbukti kan. Spanyol sekarang Arteta mau gimana pun dia bagus. Pep Guardiola. Iya, Pep Guardiola dari Spanyol kan. Terus Enrique juga. Iya, Enrique. Gitu. Banyak juga. Ya tunggu saja lah. Nanti ketika memang Manchester United ada di masa, ya memang sekarang juga masih masa gelap ya. Iya. Masa gelap lagi, gimana nih nasibnya Kunya nih? Pemain yang banyak omong gitu. Iya betul ya, ibaratnya belum apa-apa udah banyak mengeluarkan statement ya. Iya, apalagi kan belum apa-apa kan selebrasinya sudah membuat ya bikin selebrasi yang ikonik sendiri, joget dan segala macam. Apakah ini akan menjadi euforia sementara atau apa? Karena ya seperti yang kita tahu King MU itu menang supaya pas kalah lebih lucu, ingat itu baik-baik. Ya terus ingat kemenangan MU itu cuma setup, punchline-nya kan kalah. menang kalah. Kalau ini rule of three-nya komedi kan bagus patah katanya gitu kan. Itulah mengapa fansnya MU kebanyakan stand up komedian. Iya betul. Karena mencerminkan klubnya sendiri, set up punchline kan gitu. Salah satunya fans ya agak ini kok Rian Demasif ya fansnya. Ya Bang Panji lah. Bang Panji sama Rian. Bang Panji kan banyak kan yang senang MU kan gitu. Karena apalagi sekarang banyak yang FOMO MU ya. Iya. Itu. Ya semoga saja ketika Rian bener sih, fans itu mencerminkan apa klubnya. Ya, yang Sokras nggak juara gitu. Iya, Koci. Itu. Koci itu kan. Ibaratnya lebih baik ngelihat ini Arsenal nggak juara padahal fansnya sendiri kan ibaratnya. Mending juara, salah Arteta dipecat kan gitu. Parah banget ini. Coaching nggak support ke timnya sini. Iya. Soalnya bingung sih kalau misalkan Arsenal menang tuh dia nggak ada bahan. Iya. Nggak rame. Tapi pasti rame sih. Coach itu selalu rame, heran. Jadi ketika Arsenal menang dia dihujat gitu. Karena kan itu bukan sesuatu yang dia inginkan kan Arteta. Kalau misalkan kalah dihujat juga. Jadi itu sering-sering dihujat. Tapi kalau untuk coach sendiri banyak bahan kan. Ketika gabut-gabut dia mengkritik Mudryk aja udah rame. Ya kan itu gara-gara dia di-unfollow ya. Bukan diblokir, dia blokir Mudryk. Jadi kekecewaan coach itu, Mudryk itu kan udah saing ke Arsenal, udah upgrade Instastory apa segala macam. Ditikung Chelsea langsung ke Chelsea tanpa pikir panjang. Enggak. Alasan ngeblokirnya bukan itu. Jadi mah karena sering di spam kan? Iya, bukan spam. Komen satu komennya itu seperti ini. Terima kasih karena sudah tidak datang ke Arsenal. Langsung diblokir. Anjir. Benar-benar dia kan kayak dendam kesumat sama Mudryk. Pemain paling ngeflop Mudryk tanpa pikir panjang. Iya, betul. Jawabnya kan kayak gitu. Mungkin performanya turun karena pressure dari coach juga. Iya, betul. Berdampak ya. Berdampak juga. Emang bener banget Liga-Liga Inggris ini seru banget ya. So ada yang mau kita bahas lagi nggak Sen? Mungkin sudah ya. Kita sudah sampai di sini. Jadi untuk episode kali ini ada 4 rumor penting yang sudah kita bahas. So thank you banget buat teman-teman yang sudah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa kalau teman-teman punya opini, pendapat ataupun mau sharing-sharing pengalaman pribadi seputar sepak bola, teman-teman boleh drop di kolom komentar. So thank you banget yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode berikutnya.